Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 10 April 2024 dalam pekan kedua Paskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Kristantia Elizabeth. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu, karena pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari yang telah kami lalui. Dan atas hari ini, Kau izinkan kami untuk dekat dengan-Mu di sini, untuk mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mau mengaktifkan Roh Kudus di dalam hati kami untuk membuat kami memahami apa yang akan Engkau sampaikan melalui firman-Mu hari ini. Dan biarlah Roh Kudus kemudian menguatkan dan meneguhkan kami untuk melakukan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami akan mendengarkan. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 5, ayat 17 sampai dengan ayat 26. Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu, dan menjelang pagi, masuklah mereka dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapihnya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan.
yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Haleluya, 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 haleluya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 3 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum,
Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Manifestasi tertinggi kerahiman Allah. Renungan dibawakan oleh Kristantia Elizabeth. Pada hari ini, kita membaca dan merenungkan Injil tentang percakapan lanjutan antara Yesus dan Nikodemus dalam Injil Yohanes. Mereka sebenarnya sedang mempercakapkan betapa agungnya kerahiman Allah bagi manusia di dunia ini. Tuhan Yesus sudah menerangkan sebelumnya kepada Nikodemus tentang rencana keselamatan dari Bapa yang akan mengorbankan anaknya yang tunggal dalam drama penyaliban hingga kematiannya. Yesus sudah tahu bahwa ia akan menggenapi semuanya ini. Tetapi demi kerahiman dan kasih sayang Bapa kepada manusia di dunia, maka ia taat kepada kehendak Bapa. Kini Yesus melanjutkan perkataannya kepada Nikodemus seperti ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Apa yang mau Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus dan kita semua yang membaca serta mendengar Injil pada hari ini? Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa keselamatan adalah rencana Allah Bapa. Oleh karena itu, Dia memiliki inisiatif pertama untuk menyelamatkan manusia. Caranya adalah dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka dapatlah dikatakan bahwa mengaruniakan anaknya yang tunggal merupakan manifestasi tertinggi dari kerahiman Bapa bagi manusia. Perkataan Tuhan Yesus, sebab begitu besar kasih Allah, atau begitu besar kerahiman Bapa kepada manusia, merujuk pada peristiwa inkarnasi, di mana Sabda menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus dan tinggal bersama kita. Implikasi nyatanya adalah pada Paskah Kristus. Dalam hal ini, kematian Yesus Kristus sebagai epifani atau penampakan kasih atau agape Allah demi keselamatan dunia. Satu kondisi yang penting supaya memiliki hidup adalah senantiasa percaya kepada Yesus sebagai anak tunggal Allah, satu-satunya penyelamat kita. Wujud kerahiman Allah Bapa yang begitu agung juga terlihat dalam misi Yesus. Ia datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Untuk itu, sangat dibutuhkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Allah. Yesus juga menghadirkan kerahiman Allah
sebagai terang bagi dunia. Dia sebagai terang dunia datang ke dalam dunia untuk menerangi mereka yang hidup dalam kegelapan karena dosa, supaya juga bisa memiliki pertobatan yang sejati. Mereka bisa merasakan kerahiman Allah yang agung dan luhur. Dan pada hari ini, kita semua dikuatkan oleh Tuhan Yesus melalui kabar sukacita bahwa apapun hidup kita dan siapakah diri kita di hadapannya, Ia tetaplah Maha Rahim. Sebab Ia tidak memperhitungkan dosa-dosa kita, melainkan melihat iman dan kepercayaan kita kepadanya. Betapa agung dan luhur kerahiman Allah bagi kita semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menampakkan wajah kerahiman Allah Bapa kepada kami. Semoga kami juga boleh menjadi tanda dan pembawa kasih dan kerahiman Bapa kepada semua umat manusia sesama kami sepanjang hari ini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa